Baik kaum muslimin, saya lanjutkan. Dukhan, kabut debu yang panas sangat tebal. Selepas dukhan, teknologi musnah. Iklim udara di dunia menjadi panas. Sementara ketika orang keluar, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Apakah bangkai binatang atau bangkai manusia yang tidak mampu bertahan meninggal dunia? 40 hari Pak, dibungkus oleh kabut debu yang teramat panas. Maka banyak sekali daun-daun, bunga-bunga segala macamnya, burung-burung yang mati. Setelah itu udara di muka bumi dan iklim udara juga berubah drastis menjadi panas. Air menjadi sulit didapatkan. Air-air menjadi kotor karena debu tadi telah turun dan mengendap kembali di bumi. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu kelaparan mulai melanda di muka bumi. Serentak seluruh dunia mengalami kelaparan. Sepertiga air dari langit Allah tahan, sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Kekurangan pakan secara global, serentak di muka bumi kekurangan makanan. Kalau hanya India yang kekurangan makanan, mudah-mudahan Thailand bisa menolong, Indonesia bisa menolong. Nah ini serentak seluruh dunia kekurangan pakan. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan lebih baik, ada solusi, hujan turun lebih banyak. Harapan orang hanya tinggal harapan. Tahun esoknya lagi, tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman dan hewan yang dapat dimakan, hewan ternak yang dapat dimakan di bumi, Allah biarkan mati. 2 kali lipat daripada tahun yang lalu Pak. Beratnya hidup, kelaparan semakin merajalela di seluruh dunia. Anak-anak kecil banyak bergelimpangan. Orang-orang dewasa juga sudah putus asa. La haula wala quwata illa billah. Saat itulah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada pada tetangga yang ini membunuhnya dan mendapatkan sepotong roti itu. Kadang-kadang tetangganya ngaku nggak punya makanan, nggak percaya yang datang ini, dibunuhnya juga. La haula wala quwata illa billah. Beratnya hidup, orang mulai berani memakan bangkai karena lapar. Macam di Suriah Pak, bangkai kucing pun dimakan orang, bangkai tikus pun dimakan orang karena lapar. Ini akan terjadi secara global, bukan hanya di Suriah. Setelah itu tahun ketiga, sama sekali air tidak turun dari langit, sama sekali tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi mati. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami melanjutkan hidup ketika makanan saat itu sudah tidak ada? Bagaimana kami bisa bertahan ketika makanan sudah putus, air tidak ada? Nabi menjawab, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian baca terus, niatkan untuk mengenyangkan perut kalian, Allah akan kenyangkan perut kalian. Niatkan ganti minum, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Niatkan untuk menguatkan fisik kalian, Allah kuatkan fisik kalian. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir adalah makanan kalian, zikir adalah minuman kalian. Kalau di sini kita dilatih untuk bagaimana berzikir, maka ke depan latih lagi zikirnya lebih hebat lagi. Anggap zikir kita selama ini kurang, berlatihlah agar berzikir sebenar-benarnya. Di kitab Zikir Akhir Zaman, kitab yang sudah kita siapkan Bapak Ibu, diajarkan bagaimana cara menyambut energi zikir yang selama ini terpendam. Umat ini sekarang kehilangan energi zikir. Umat ini pada sekarang. Dulu Nabi Yunus dalam perut ikan, zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus menyebabkan Nabi Yunus hidup dan selamat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari 40 malam. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, tetapi banyak riwayat mengatakan beliau dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Dukhan berapa lama? Sama,
40 hari 40 malam. Nabi Yunus dalam perut ikan ada oksigen nggak? Dukhan ketika sangat tebal menyelimuti bumi, gampang nggak mendapatkan oksigen? Sama gelapnya, hitam pekat, sama dengan Nabi Yunus. Ada nggak sesuatu yang dapat diminum oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Tidak, sama dengan orang yang dibungkus oleh dukhan. Kejadiannya sama. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi ila furija anhu qalu bala qala du'a'u dhinnun. Mau enggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan, apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian, tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian, melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan selamatkan kalian, Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau, kata Rasul. Para sahabat menjawab, qalu bala, mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan, du'a'u dhinnun, doa dhinnun. Dhunnun itu dah gelarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus Nabi Yunus membaca itu dalam kegelapan di perut ikan di tengah kedalaman laut samudra. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat turun, kalian periksa siapa yang berzikir itu. Allah Maha tahu, tapi Allah ingin beberkan ini kepada makhluk sampai hari kiamat. Malaikat periksa, ternyata zikirnya Nabi Yunus. Maka kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus, apapun musibah yang dihadapinya dalam hidup, Allah pasti akan lepaskan dia dari musibah itu. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam hidup, dia zikirkan ini dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup itu.